mencari Tuhan. Dia semakin mencari Tuhan, semakin mencari Tuhan. Dia lagi berusaha dengan kekuatannya. Kita tidak perlu cari Tuhan dengan kekuatan kita, amin. Tetapi Tuhan yang lebih dahulu mencari kita dengan kekuatannya Dia, amin. Makanya kalau Tuhan cari kita dengan kekuatannya Dia sendiri, otomatis kita dipulihkan satu kali untuk selama-lamanya, amin. Nah, seorang ahli Taurat ini, dia sangat-sangat ingin mencobai Yesus. Makanya dia bertanya dengan satu standar yang sangat tinggi. Apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Nah, seorang ahli Taurat ini sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Hidup yang kekal itu seperti apa? Dia sudah tahu. Hidup yang kekal itu cuma percaya saja. Tetapi keinginannya untuk mencobai Yesus. Dia mau mencobai Yesus supaya Yesus memberikan dia mungkin peraturan-peraturan. Nah, saya percaya di sini konteksnya adalah seorang ahli Taurat ini, dia sudah menghafal 10 kitab hukum Musa itu, 10 kitab Taurat itu, termasuk 316 pasal yang berlaku dalam. Kalau Bapak-Bapak baca dalam kitab Keluaran, itu ada terkait yang namanya kutuk. Kalau di Keluaran dan di Ulangan itu ada perikop terkait namanya kutuk. Nah, bangsa Israel waktu itu, kalau mereka melanggar 10 perintah. 10 perintah Allah itu kan hukum 1 sampai hukum yang kelima itu kan sampai keempat itu hukum vertikal. Itu hukum kita manusia dengan Bapa di surga. Terus hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu hukum horizontal. Itu hukum horizontal, hukum sesama. Nah, makanya di pasal 1 sampai pasal yang hukum pertama sampai hukum keempat itu di situ dituliskan bilang jangan berdusta terhadap jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan membuat bagimu patung atau menyembah Tuhan Allah lain, itu tidak boleh. Nah, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan barang-barang milik sesamamu. Nah, itu hukum sesama. Tapi Bapak mana tahu, itu ada kutuknya. Kutuknya apa? Ketika mereka melanggar satu saja, mereka melanggar baik secara vertikal dan secara horizontal. Mereka baru mau melakukan untuk melanggar, baru berpikir saja, itu mereka sudah kena kutuk. Kutuknya apa? Kalau Bapak Mama baca sebentar di rumah, di Ulangan dan di kitab Keluaran itu terkait kutuk. Itu mereka tidak akan diberkati dalam kehidupan mereka, termasuk kutuk di ladang, kutuk di rumah, kutuk sakit penyakit. Nah, makanya hari ini ada kenapa banyak orang dia sakit penyakit tidak pernah sembuh-sembuh, Bapak Mama. Banyak orang hari ini dia kena kutuknya itu tidak pernah terangkat-angkat. Itu karena apa? Karena dia mencari kesembuhan, dia mencari supaya hidupnya itu bebas dari kutuk, dia mencari supaya hidupnya itu bebas dari sakit penyakit, dia mencari supaya hidupnya itu diangkat oleh persoalan-persoalan yang terjadi, dia mencari dengan kekuatannya sendiri. Nah, ahli Taurat ini, dia tahu hidup yang kekal itu seperti apa, tetapi dia berusaha untuk mencapai hidup yang kekal itu dengan kekuatannya, dengan dayanya, dengan perjuangannya. Nah, ini yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Artinya apa? Yesus dia tahu bahwa ahli Taurat ini cuma membutuhkan satu saja. Lu cukup percaya saja. Kita percaya saja, Pak Mama. Tetapi ahli Taurat ini dia mau berusaha supaya apa? Supaya standar yang dia naikkan kepada Yesus itu adalah standar yang dipakai oleh hukum Taurat. Bapak Mama nggak tahu atau tidak? Hukum Taurat itu bukan ahli Taurat yang tulis. Ahli Taurat ini yang mencoba, bukan dia yang tulis. Tetapi hukum Taurat itu dari Yesus yang sendiri yang ditulis. Itu ditulis di mana? Kalau kita lihat itu betul Musa menerima 2 loh batu, tetapi itu adalah tipologi atau bayangan dari apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Kalau Bapak Mama baca, pernah mendengar firman Tuhan, pernah baca perikop tentang perempuan yang kedapatan berzina. Bapak Mama tahu di kisah itu apa yang terjadi ketika tidak ada bukti apa-apa. Tiba-tiba orang-orang gerombolan ahli Taurat, mereka bawa datang, mereka tarik perempuan itu, mereka bawa datang di Yesus. Di hadapan Yesus mereka bawa, mereka mengadilinya, mereka menghakiminya, dan mereka katakan, "Guru, perempuan ini kedapatan berzina." Tetapi tidak ada saksi waktu itu. Nah, kalau seorang yang bersalah di hadapan polisi atau di hadapan hakim atau mahkamah agama atau mahkamah pengadilan, itu kan harus ada saksinya, betul Sonya? Seorang yang bersalah, misalkan di sini ada seorang yang dia pencuri babi, binatang babi. Nah, seorang yang pencuri ini tiba-tiba salah seorang bapak di tempat ini dibawa ke kantor polisi. Terus polisi tanya, mana saksinya? Kalau tidak ada saksi, berarti itu pencuri tidak dikatakan sah sebagai pencuri, betul kan? Nah, seperti perempuan ini, Yesus ini sudah tahu bahwa perempuan ini memang betul berzina, tetapi mana saksinya? Karena karena gerombolan ahli Taurat ini membawa perempuan ini di hadapan Yesus. Mereka membawa dengan berkata bahwa perempuan ini kedapatan berzina, tetapi tidak ada saksinya. Seterusnya,
Ahli-ahli Taurat itu bilang apa? Mereka bilang apa di Yesus? Guru! Ini mereka mau mencoba Yesus ceritanya. Kalau Bapak Mama baca kisahnya, mereka berkata bilang begini. Menurut hukum Musa, mereka pakai hukum Musa, mereka kasih naik standar yang sangat tinggi. Yaitu apa? Standar apa tadi? Hukum horizontal, hukum sesama. Menurut hukum Musa, jika seseorang di Israel yang kedapatan berzina, harus dirajam pakai batu sampai mati. Bapak Mama bayangkan, hukum horizontal, kutuknya apa? Membunuh, dibunuh. Itu sadis kan? Tidak, sadis. Nah, apakah Yesus melakukan demikian dengan pernyataan mereka? Tidak, Bapak Mama. Yesus bilang apa? Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Ambil batu, rajam perempuan ini sampai mati. Ada, dan itu terjadi. Firman Tuhan mencatat di dalam Injil Yohanes bahwa ahli-ahli Taurat itu mereka pergi meninggalkan perempuan itu satu persatu, mereka tinggalkan. Cuman seorang Yesus dan perempuan itu saja yang ada di situ. Ini maksudnya apa, Bapak Mama? Ini bukti bahwa bukan kita yang mau mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Amin. Amin. 2000 tahun yang lalu di kayu salib, Dia sudah berkata tetelestai. Dia sudah berkata sudah selesai. Dosa kita hari ini sudah selesai. Meskipun kita masih ada di dalam dosa-dosa yang kita pernah lakukan dan dosa dunia ini, tetapi saya mau bilang begini, kabar baiknya adalah bukan kita yang mencari Tuhan. Memang di dalam diri kita ada dosa, tetapi hari ini Tuhan yang mencari kita. Karena apa? Karena hari ini Tuhan tidak melihat dosa kita lagi. Tuhan melihat saudara dan saya ada di dalam Yesus. Bapa di sorga hari ini melihat kita di dalam salib, bukan di dalam dosa.